umurnya, Nabi mengatakan begini, umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit di antara mereka yang sampai, Bapak Ibu. Iya. Ulangi resumpai almarhum ini umurnya 50 berapa? 55 tahun. Bapak Ibu. Ada di atasnya 70 tahun, ada, tapi sedikit. Betul tidak? Ada yang umurnya sampai 80 tahun, ada. Ada umurnya sampai 90 tahun, ada. Bahkan ada sampai 100 tahun, cuman sedikit kulini reke. Bapak Ibu. Iya. Bahkan kalau umurnya Nabi yang kita ikuti, Bapak Ibu, berapa umurnya Nabi wafat? 63 tahun 40 hari. Itu Nabi meninggal 63 tahun 40 hari. Ada lagi satu sahabatnya Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa umur Abu Bakar As-Siddiq? 60 tahun. Ada lagi satu sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab yang dikuburkan berdampingan 3 orang. Nabi, Abu Bakar, kemudian Umar. Berapa umurnya? Juga keterangan riwayat 63 tahun. Ali bin Abi Thalib berapa? Juga 63 tahun. Jadi punna umuruna nak bitana ni pinawang Bapak Ibu. Nah kebetulan anda banginya dia hadir umuruna 62 tahun, 90 rebulan, 20 serapangalona, minum lagi. Minum lagi. Kata lecap begitu kalau lu sebab pernah mati. Ya mayas. Kalau umurnya Nabi yang kita ikuti, Bapak Ibu. Jadi kalau 63 tahun, alhamdulillah. Ya mintu nakana andre guruta, punna niat tau talla seri tumpuk na lino, na umuru na ratian na umuru na nakbita, 60 tahun sampai 70 tahun bahkan di atasnya, alhamdulillah dapat bonus. Iya, maka punna rongan na 60 diskon. Pilih mana ngai? Biar ki pilih bonus atau diskon. Nampak nanti. Dia biasa punna alam peremol kesan diskon na boya. Adakah diskon? Adakah diskon nyawa anu nih diskon? Nyawa yang sahur dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul azim. Wasaraka rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah tazkirah yang insyaallah kita semua semoga selalu dalam rahmat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama-tama yang kita hormati bersama, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa, dan juga lebih khusus kepada seluruh keluarga besar sahibul musibah
keluarga besar yang berduka tanpa terkecuali. Insya Allah semua yang hadir, mohon maaf Bapak Ibu tidak sempat saya sebutkan nama satu persatu. Tapi insya Allah semua kita semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Kenapa? Karena sampai pada malam hari ini Allah tidak berhenti memberikan kita berbagai macam nikmat. Puna bahasa dari kampungku Pak Ibu Pamasi. Allah kasih kita nikmat kesehatan. Allah kasih kita nikmat umur yang panjang, nikmat banyak harta, nikmat jabatan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sampai nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita, kalaulah kita mau menghitung nikmat Allah Bapak Ibu, maka demi Allah tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung nikmatnya. Betul tidak? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan ada satu alat yang katanya mampu untuk menghitung seluruh nikmat Allah, pasti alat itu akan hancur sebelum selesai menghitung nikmat Allah. Jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Mungkin kita menganggap Bapak Ibu bahwa kesehatan itu adalah salah satu nikmat besar. Umur yang panjang itu adalah salah satu nikmat besar. Harta yang banyak adalah nikmat besar. Jabatan yang tinggi adalah nikmat besar. Tapi ada satu nikmat Bapak Ibu yang Allah turunkan jauh lebih besar daripada nikmat yang saya sampaikan tadi. Apa itu Bapak Ibu? Adalah nikmat Allah turunkan kematian. Jadi itu nikmat yang besar Bapak Ibu, nikmat kematian. Dari antum matia salah satu pemasena Allah Ta'ala. Di sini kalau saya bangsa Ponjo paham ya? Paham. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu bahwa kematian itu adalah salah satu nikmat Allah yang paling besar. Ia minne pamaselom pona patulung Allah Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu? Karena biasa saya sampaikan, andaikan tidak ada mati yang Allah turunkan di permukaan bumi ini, khususnya kepada kita manusia yang bernyawa, yakinlah Bapak Ibu, pasti lipu kibangnya Allah. Mulai dari basa, tanggal lo, sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Pasti pusing ki. Nyakutan anak-anak ustaz. Angapa sih karena pusing? Justru nyamang ipakasia ka ustaz, pula tandrek mati. Kukana tandrek nyaman dan tupai ibu. Ketika tidak ada mati yang Allah turunkan. Kenapa? Cuma makibayangkan ipuna tandrek mati na paturung Allah Ta'ala. Begitu sulitnya hidup di dunia Pak. Ya. Mulai nenek tak riolo tengah mati. Masih kenal nenek toh? Masih kenal toh? Bayangkan Pak Ibu, puna mulai nenek tak riolo tengah mati. Ibaji kayaknya ustaz ka tengah mati nenek tak. Na cocok mi. Cuman jo nenek tak nyatuk nenek na. Betul tidak? Iya. Yeah. Mulai nenek tak dulu tidak mati, tambah lagi nenek tak. Kena tuan na mati. Tambah poin, nenek na. Maka pasti pusing di, betul tidak? Maka Allah turunkan kematian bagian daripada nikmat Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala anrek namate disere rufatau pasangalina tanyai erok kalumpuan pamasen Allah Ta'ala. Bapak Ibu, termasuk kematiannya almarhum Puang Haji Yasri. Bapak Ibu, ini sudah atas kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, berbicara tentang kematian, sesungguhnya niat antutallu memang rahasiakan Allah Ta'ala.
Ada 3 yang Allah rahasiakan dan 1 pun di antara kita tidak ada yang tahu. Apa itu, Ustaz? Pertama, waktu kematian. Tidak ada itu yang tahu. Betul tidak? Atau siapa tahu ini yang hadir anda bangina nosengi karena siapa na waktu matinya? Ada anda yang tahu? Tidak ada 1 pun di antara kita, Pak. Iya. Jangankan kita, jangankan saya, Nabi saja tidak tahu. Nabi, Bapak Ibu, ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kira-kira engkau tahu ya Rasul kapan waktu kematian saya?" Maka Rasul menjawab, "Saya tidak tahu." Tidak usengi. Maka karena jawaban Nabi mengatakan saya tidak tahu, turun ayat, "Ya Muhammad, yas'alunaka 'anir ruh." Kalau ada yang bertanya masalah nyawa Muhammad, niya aku tak na masalah ruh, bahkan aku tak na siapa na waktu lamatena, jawab, "Kulir ruhu min amri Rabbi." Sampaikan bahwa yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, cuma sekalipun Nabi tidak tahu kapan waktu kematiannya umatnya akan tiba, niat mintu gambaran nah serang tidak bisa, Bapak Ibu. Ada gambaran yang Rasulullah sampaikan. Apa gambarannya? Nabi mengatakan begini, umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit di antara mereka yang sampai, Bapak Ibu. Iya. Ulangi resumpai almarhum ini umurnya 50 berapa? 55 tahun. Bapak Ibu. Ada di atasnya 70 tahun, ada, tapi sedikit. Betul tidak? Ada yang umurnya sampai 80 tahun, ada. Ada umurnya sampai 90 tahun, ada. Bahkan ada sampai 100 tahun, cuman sedikit kulini reke. Bapak Ibu. Iya. Bahkan kalau umurnya Nabi yang kita ikuti, Bapak Ibu, berapa umurnya Nabi wafat? 63 tahun 40 hari. Itu Nabi meninggal 63 tahun 40 hari. Ada lagi 1 sahabatnya Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa umurnya Abu Bakar As-Siddiq? 60 tahun kalau tahun. Ada lagi 1 sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab yang dikuburkan berdampingan 3 orang. Nabi, Abu Bakar, kemudian Umar. Berapa umurnya? Juga keterangan riwayat 63 tahun. Ali bin Abi Thalib berapa? Juga 63 tahun. Jadi punna umuruna nak bitana ni pinawang Bapak Ibu. Nah kebetulan anda banginya dia hadir umuruna 62 tahun, 60 rebulan, 20 selapangalona, minum lagi. Minum lagi. Kata lecap begitu kalau lu sebab panagi mati. Ya mayas. Kalau umurnya Nabi yang kita ikuti, Bapak Ibu, jadi kalau 63 tahun, alhamdulillah. Ia mintu nakana andre guruta, punna niat tau talla seri tumpuk na lino, na umuru na ratian na umuru na nakbita, 60 tahun sampai 70 tahun bahkan di atasnya, alhamdulillah dapat bonus. Iya, maka punna rongan na 60 diskon. Pilih mana ngai? Kira ki pilih bonus atau diskon? Nampak nanti. Ya biasa na punna alam peremol kasan diskon na boya. Ada ka diskon? Ada ka diskon nyawa nih diskon? Nyawa yang sahal dirahmati oleh Allah. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi waktu kematian tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Cuman begini. Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita tidak tahu kapan waktu kematian, pertama tadi ada yang diberikan gambaran oleh Rasulullah SAW, niat to antu paibu na ajaran ki agamata, na poang ki agamata, angkana niat ni kuat tanda-tanda kematian. Betul ya? Ada namanya tanda-tanda kematian paibu. Banyak, cuma 3 saja saya kasih tahu. Apa itu Ustaz? 40 Allah sebelum lamatain na toa Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan. 40 hari sebelum lamaten na tawa, niangka 5 kananta, nanampa ni parapa rakan na pocita, dan itu dilakukan setelah sholat asar. Ketika pas niangka 5 ni padongko rakan na pocika, dapat getaran yang kuat,
ada yang berkedik-kedik kuat Bapak Ibu, nah kanan tuan reguruta 40 alloangnya telah sekiri tumpuk nalino. Jadi Pak Ibu nasabaanne bangi amu kole bahasa lagi coba. Ya. Pasti tali ini orang coba membelai. Jemaah yang sama dirahmati oleh Allah. 40 hari. Yang kedua, Bapak Ibu, 7 wallo sebelum lama tenta. Ini juga ada tanda, Bapak Ibu. Punna niat tau garin sana. Ada yang punya penyakit yang parah sekali, Bapak Ibu. Ya, misari barongko talero nakandre. Bisari coto kuda, coto sapi, talinero nakandre. Semua sanggar ini patamnangan ini, sanggar tamreto nakandre. Sudah tidak bisa lagi makan Bapak Ibu. Mana pelipaskan dipantamakan di babana tamin-tamin dari malala. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, wah bangkit. Dalam keadaan sehat, lebih sehat daripada awalnya dia sakit. Mungkin nikane Pak Ibu. Sehat, dapat caput cotoa. Dapat capu baronggoa. Nakan rengasin sanggaraga. Dumpia, mungkin dianggap yang kan alhamdulillah. Sehat minne tutuaya. Sehat minne keluarganya. Ternyata itu bukan tanda bahwa dia akan sehat, melainkan tanda angkana tujuh alumah bila matena. Bapak Ibu, itu tanda yang kedua. Tanda yang satu harinya pun niat total garin na kuatu pandritata Bapak Ibu, garin sana, bahkan pun niat tobat tutua, ada orang yang datang melihat, yang asing itu batu anak-anak Andra mau harapan ini nau. Waktu mami nano natayang. Mungkin sampaikan necak dong. Ya, Bapak Ibu, coba diperiksa di bokuan Cikuruna. Bapak Ibu, diperiksa nak tu berdita periksa Cikuruna. Puna mulai nih JP anne Cikuro di pantama limanya bahkan dia akan mengikuti tu kulitnya. Bapak Ibu, nak tu berdita ada mau salah. Maka ini pernah saya buktikan Bapak Ibu. Ketika saya ceramah di daerah Campagaloe waktu itu, kakakku menelpon. Sementara ceramah menelpon terus, menelpon. Ya, karena saya secara terus siapa ya, makanya saya hentikan lu ceramah baru saya angkat. Ngapain? Nah karena gue ceramah aku di Campagaloe, bantai. Terus kenapa? Nah karena cocok minjo pun nalik bak ceramah terus mau komen di bala di kampung kita mau komentangi laut di kota iya. Kenapa memang? Nah karena juga ya aku dong naki di Hanasia. Siapa tahu nih hari ini aku di Hanasia? Udah ya. Injo di Hanasia Pak, itu orang tua kita di kampung biasa tong ini paturun puna niat tong mamaret pakasiana. Ya kan niat tawana ane rung di balai ya tong biasa di paturun. Ya, andrek komae barat nurapikan kinjai. Maka saya meluncur ke sana, Bapak Ibu. Sampailah saya di kampung, alhamdulillah, ternyata masih saya dapatkan. Ya, memang zakarat mika siang. Tanya nyawa nih, Bapak Ibu. Ya, sempat minyak ku praktekkannya pengajaran guru tak kupakan di bawah kamane, ternyata betul. Ada tandanya JP ini cikur punan itu dengan tamakam jari itu sudah mengikut dengan kulitnya Bapak Ibu. Angku kanami jaga-jagain tadi tutua itu kopi dari kamu nurut pengisingannya gugup ya punan niat minjo tanda kamane salomami itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian seminggu lebak na kubak dan kamu minjo talamati. Talamati ini Bapak Ibu. Dari yang mana yang salah Ustaz? Apakah ilmu tentang tanda-tanda kematian? Tidak. Semua benar. Cuman namanya tanda-tanda. Betul tidak? Namanya tanda-tanda. Bisa jadi, bisa tidak. Betul tidak? Pak sebab tangan. Perasaan ngirok jambang. Entah makir saya. Sudah ulang. Tersuruh. Ternyata Bapak Ibu tanda-tanda. Nerki jambang. Tapi batu enggak ya. Tanda nerki jari jambang. Betul tidak? Datang nih gumurah. Nikyo anak cek kenapa? Murai nyalang ngeloyang karya orang 5 tahun bala na bosi. Nabasay na bosi na nabasay. Ni rantama. Di karakore ni rantama. Paski batu tamari bala, tappa batu singa raga. Tanda nyari bosi. Betul tidak? Tanda-tanda bisa jadi, bisa tidak. Cuma yang namanya tanda-tanda Bapak Ibu, puna niat minjo tanda-tanda ya, na kong ini tu pandrita atas siap-siap maki.
Karena tidak mungkin ada satu tanda yang terjadi, melainkan ada kemungkinan hikmah yang Allah simpan di situ. Ya, nah, tazkirah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, saya kembali ke yang tadi. Jadi persoalan kematian Bapak Ibu sekalian, waktu kematian tidak ada yang tahu. Makanya Allah tidak memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya yang tua. Tidak. Nih, Allah tidak memerintahkan malaikat mencabut nyawanya yang sakit. Tidak. Tetapi Allah memerintahkan malaikat mencabut nyawanya yang sampai waktunya. Betul tidak? Jadi kita tuh garing aja mau kalau sana dulu garing anak aja. Lama aja kata. Santai mah kok. Kenetonya nyuma tuh selalu garing nanti nggak mate. Betul tidak? Ini tuh anak kehe. Nama mate mah kapan? Neton tuh biasa anak muda. Palam-palam kau den tua. Karena mate mah tua kata mah kau. Nama mate mah kau. Kita kakak ajar oleh cado. Betul tidak? Begitulah Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kematian bukan karena dia tua, yang namanya kematian bukan karena dia sakit, melainkan yang namanya kematian memang sudah sampai waktunya. Maka satu kisah Bapak Ibu. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam menyampaikan tausiah di hadapan sahabatnya. Sementara menyampaikan tausiah, kebetulan niat tumbatui Nabi Sulaiman. Datang orang itu, duduk di samping Nabi Sulaiman, tanpa sekata pun, tanpa satu kalimat pun, orang ini kembali. Setelah itu Nabi Sulaiman bertanya kepada sahabat-sahabat, apakah ada yang lihat tadi yang datang itu orang? Ada ya Rasulullah. Apakah kalian tahu siapa yang datang? Nah, karena sahabat seperti datang dari sahabat anguseng ya Rasulullah. Kenapa bisa? Karena orang itu baru datang, nampak ini cini. Nah, karena Nabi Sulaiman, sesungguhnya yang datang tadi itu adalah yang memisahkan antara kebaikan di dunia ini. Siapa itu? Malaikat sang pencabut nyawa. Tiba-tiba nih sahabat apa naik 5. Nah, karena Nabi Sulaiman, punah anda sumpah, taubat tua adalah malaikat pencabut nyawa, berarti nak kapan nak cabut nyawa aku Nabi Sulaiman. Anguraya, kamu mulai sumpah batu tu tahu wasak gena pula minro tangan mari nak kena totok kitoje. Ina kena totok kitoje Nabi Sulaiman. Nah, karena Nabi Sulaiman, kalau begitu, siapkan dirimu menghadapi kematian. Maka sahabat ini meminta, Nabi Sulaiman, bukankah engkau diberikan mukjizat oleh Allah bisa berkomunikasi seluruh isi yang ada di dunia ini, termasuk angin Nabi Sulaiman. Aku lenu parenta. Maka saya minta kepada engkau wahai Nabi Sulaiman, datangkan angin, kemudian membawa saya terbang ke kampung yang sangat jauh, supaya tandre nagupa malaikat. Akhirnya didatangkan angin, datang angin, dibawalah terbang kemana-mana, sampai ke kampung yang sangat jauh Pak. Tiba di satu kampung namanya Kampung Hindia. Ya, Kampung Hindia, nakana minne sumpah ini rana sahabat kan nakana angin. Panauma angin kajagon ni malaikat kabuna nagupa. Kabungan palili ni lere kumoriba. Weh, jagon ni malaikat kabuna nagupa. Akhirnya dikasih turu pas di Hindia Pak, Kampung Hindia namanya. Menurut keterangan sejarah, si jongkat tangan batuna nang bangke nari butaya tapanya tongi malaikat karena supaya minto juga tayang kok. Prek, ini siapa nyawanya? Meninggal. Bapak Ibu sekalian. Ya. Ternyata Bapak Ibu, begitulah kalau kematian sudah akan sampai. Makanya orang ini mengatakan Nabi Sulaiman, ada satu umatmu yang akan saya cabut nyawanya, tapi bukan di kampung ini. Di mana Ji? Di Kampung Hindia. Maka angin itu pun membawa ke negeri Hindia. Meninggal di sana. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Jadi ini masalah waktu Pak. Sekarang, kalaupun kita tidak tahu kapan waktu kematian kita, tapi kita minta kepada Allah Bapak Ibu. Nipala kiri Allah Ta'ala, ya Allah, saya tidak tahu kapan waktu akan kematianku. Maka datangkan waktu yang baik ya Allah. Pak Ibu. Pak Ibu. Makanya ada itu waktu-waktu yang terbaik meninggal. Ada. Ada Ustaz. Iya. Waktu apa? Ini satu Nah, kau ingat bita. Mamata yaumal jum'ah. Au laylatal jum'ah. Illa waqahullahu min fitnatil kubur.
Inaine tau mater bangin na yumaga. Yar kana mater lon na yumaga. Tidak ada balasannya kecuali dia akan dihindarkan dari fitnah kubur. Jadi baji kan tu puna mati ke bangi yumaga. Yar kana mater lo yuma dia mau kutak na kana ustaz. Berarti baji kinya matena sampai balak ustaz. Kani ngapa nu kana baji kana ustaz allo jumat kana mati kana baji kia. Cuma ustaz tali pas sembahyang. Dan ente kan mamanya ustaz, menurut sebahagian ulama pak, tutandra kena lebat sembahyang, tutandra kena lebat puasa rumahlah, ketika dia meninggal kebetulan meninggal di hari Jumat, maka dia akan dihindarkan dari fitnah kubur, tidak disiksa. Jadi kapan jadi disiksa ustaz? Nanti hari Sabtu. Allah saat di raba-raba kok ya. Dia mau kalau sembayang kok kan raba-raba. Ini kakak-kaman nih bapak ibu, masya Allah. Kecil ini metode kaman nih, tang sembayang nih tang ngurang nih, naudzubillah. Kita sila laku puasa rumah lah, ya sila laku rek kalau nggak ngerokok, pabusu-busu kaluru, naudzubillah. Pun datang relu puasa lu kan jokolalan di kamar rek kaluru. Betul tidak? Ya yang sama drama. Ini saya pak ada orang sekarang nauzubillah kalau sumbaya. Anda minta sumbaya na rohor asar mangaribi isa suban. Anda minta sumbaya na. Ya tongan tu sumbayang. Sumbayang zaman kalau rohor sumbayang asar saya anda sih. Apa mereka menyubatin sumbayang? Sumbaya lohor tang sumbaya ngasar tang sumbaya mangaribi. Sumbaya mangaribi tang sumbaya ngisa. Elak di subuna. Tang tete 10 bintalu nang bau. Astagfirullah, main kuta neng, angapa nak kamu jawab tenu kau lah sesumbayang, asumbay lohor tang sumbay ngasar kau, apa jawabannya? Kasuk kurman jauh ustaz, kesumbay lohor zaman kumama tang sumbay ngasar, karena ngapa ya? Anak anak ustaz, dari panennya kalau kau balak anggur juga ya ustaz, asumbay itu nih, emang kasih kali seminggu, ada cuma, nenek bapak-bapak guys tengah, lelelelelelelele. Kalau cuma ya tomo terlambat-lambat, tomo paling minra. Oh ya bapak, injo puna allo juma kinjo pai pentingkan saya injo allo juma kapa. Betul tidak? Kami kisah terlambat kilampak juma. Iya, tapi saya tahu ibu, kenapa bisa suami terlambat pergi di masjid sholat juma? Mau kita oke? Mau kita oke? Enggak tidak betul. Ini serius kan nih? Kenapa bisa Ustaz? Ayo. Bersifat seperti istrinya Nabi. Itu istrinya Nabi ketika hari Jumat, apa yang dia lakukan? Sibuk. Sibuk apa Ustaz? Sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan sholat Jumatnya Rasulullah. Dia siapkan pakaiannya, dia siapkan sorbannya, dia siapkan segalanya. Iya. Dia siapkan, Nabi tinggal pakai. Harusnya kita istri begitu juga. Betul ya? Punna allo Jumati, kamanya tetes sampulo, gorai midain tadeh. Odeh, angura kau. Nggak kan, odeh, allo yuma kini pamari merontu ke zaman-zaman nudenge. Allo yuma ke, elah mau mengkondrio deng, mengkondrio. Nyelam pakai anu le bangasin kue ku simpanggang kue, boleh mau setrika. Bagus begitu bu. Itu napa pakai lambar kue, itu napa pakai lambar Jumat. Simpanggang baik-baik, betul tidak? Tidak terlambat itu suami tak pergi di masjid sholat Jumat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari sholat Jumat, apa istrinya Nabi menyiapkan 1 gelas air putih. Lalu kemudian istrinya Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasul, saya hanya bisa menyiapkan 1 gelas air putih. Tidak ada yang lainnya Rasul yang bisa kusiapkan. Nah kau nak bitang, wahai istriku, 1 gelas air putih yang kau siapkan ikhlas untuk suamimu, maka 1 gelas air putih ini sama pahalanya seperti 1 kali melakukan ibadah umrah. Alhamdulillah. Wih, berapa kali bu? Berapa kali bu? 1 kali? Ini putar anak-anak. Pingkurang Ustaz. 1 kali umrah. Berapa gelas? 1 gelas air putih. Nak anak cewek ini Ustaz. Jumlah batu anak kena banjari ruang galasi. Menjadi nih ruang galasi. Iya, kopi sere, teh sere. Dari pas kicap punai ini dalam rumah sakit kan. Yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muliakan saja oleh Jumat Pak. Ya, silakan bekerja untuk dunia, tapi ingat hari Jumat. Muliakan itu hari Jumat, Pak. Begitu dimuliakannya hari Jumat, Pak Ibu, maka tidak dianjurkan berpuasa di hari Jumat. Tidak boleh. Iya. Kecuali puasanya bertepatan. Boleh.
Contoh, puasa nazar kimulai alor leba ki janji puasa nazar talungan lo, na kimulai puasa talor rabai, berarti Kamisi Jumat nagupai. Boleh diteruskan puasa atau ke puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Puasa Daud yang paling disukai oleh Allah. Anya lo puasa, amu ko alpai. Amu ko puasa, amu ko na absensi, amu ko na bukai se. Jadi puasanya Nabi Daud Pak dalam 1 tahun selama 6 bulan lamanya. Bisa kayak begitu? Nah, kan boleh. Ya. Bapak Ibu, hari ini puasa, besok tidak. Sumu yauman sumu yuftir yauman wasumu yauman wa yuftir yauman. Puasa ini hari, besok berbuka puasa. Itulah puasanya Nabi Daud. Kebetulan ketemu dengan hari Jumat, boleh diteruskan. Tapi untuk menghususkan puasa di hari Jumat, jangan. Karena memuliakan hari Jumat. Jangan sampai gara-gara puasa sunnah lagi kelupaan Pak Jumat. Betul tidak? Alhamdulillah. Jamaah sekalian sama dirahmati Allah. Ini kan ada yang begitu, Pak. Nih, sumbayang nyimai sengkuta nih ngapa nak kamu nyebatin sumbayang la ilaha illallah. Sumbayang ku sekali ya ku seminggu. Apa sih jawabannya? Kasukur manjo Ustaz. Kepuasa aja sekali seminggu. Daripada njo karengan na bala kay. Ang urus nyo karengan na bala niya. Sumbayang to niya Ustaz magkalapin ruan niya si tao. Idul Fitri, Idul Adha. Alam betul mintu lapas mulai bat purata sa gena nang sang beru. Songkok beru, baju beru, sajadam beru, sandali beru. Dalam puasa saja gitu. Alam betul mintu lapas sa tagak dan Allahu Akbar. Allah ta makan Allahu Akbar kau dalam puasa lo. Astagfirullahaladzim. Yang atas kira yang sama dirahmati Allah. Ya, ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama tentang waktu kematian ini tidak ada yang tahu. Ya, kita hanya mohon kepada Allah, ya Allah berikan kami waktu yang baik untuk mati. Tapi jangan bilang Pak Ibu, karena waktu-waktu mereka selang waktu al-Jumat, kodi tidak. Nabi saja meninggal di hari. Iya. Nabi tidak meninggal di hari Jumat, Bapak Ibu sekalian. Coba, Bapak Ibu, kenapa bisa begitu? Jangan sampai salah tinggal. Anu kau dimatiin, kematian lo Selasa. Tidak, Bapak Ibu sekalian tergantung daripada amal kebaikan kita. Ya, sama halnya mati di bulan Ramadan, bagus. Ya, ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, dan siksaan neraka dihentikan. Siksaan kuburan dihentikan. Ya, makanya punya niat tomate bulan Ramadan syukur. Kata lain saya segeri kuburan memuliakan bulan Ramadan. Jadi syukur ini saya Ustaz bulan Syawal lebih. Betul ya? Iya. Nama atas giran sama dirahmati ya Allah. Ya. Ini yang pertama Pak Ibu, yang Allah rahasiakan adalah waktunya. Yang kedua, apalagi yang Allah rahasiakan? Ini yang kedua yang Allah rahasiakan Pak Ibu, tempatnya. Tidak ada juga itu yang tahu? Betul tidak? Tidak ada yang tahu tempat kematiannya. Jangankan ibu-ibu tidak tahu tempatnya. Saya saja tidak tahu. Pak Ibu, tidak ada yang tahu. Bisa jadi saya mati di Bantai, bisa jadi saya mati di Jakarta, bisa jadi saya mati di kota Mekah. Wallahu a'lam. Tapi begitu banyak saudara-saudari kita berangkat melakukan ibadah haji, berangkat berkali-kali melakukan ibadah umrah, tujuannya ingin mati di tanah haram. Tapi ternyata talungan lo batuna umrah mati di balana. Betul ya? Tapi kan memang ada hadis Pak Ibu, ada hadis yang mengatakan begini. Siapa yang ingin meninggal di Madinah, ya, falyamut, meninggal mati. Kalau bahasa hadis di Madinah, tapi ada yang menafsirkan bukan di Madinah, di tanah haram. Kalau tanah haram berarti dapat dua tanah, Madinah dan Makkatul Mukarramah. Ya, siapa meninggal di sana bagus. Kenapa? Karena yang meninggal di sana itu Bapak Ibu jaminannya surga. Karena kenapa? Meninggal dikuburkan di tanah haram, tanah yang sangat mulia. Iya, yang penting matinya tidak diusahakan sendiri. Jangan sampai lampai umrah nangiran racun naik. Racun naik tolong toje.
Di mata Yanu. Ika kan tahu di mana meninggal. Nabi bilang di Mekah. Iba aja tahu. Apa baji pun naik penyeri manara nama sih karena bonang kalian. Nah ini jamaah. Tapi ada yang meninggal di sana ada. Jamaah Bantai. Bapak Ibu di desa Bonto-Bontoa. Bapak Ibu, Bonto-Bontoa. Dia setelah melakukan tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah itu Bapak Ibu mundur ke belakang melakukan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Setelah melakukan sholat sunat tawaf 2 rakaat, kemudian di sujud terakhirnya dia sudah tidak bangun lagi. Ya, pas diperiksa Bapak Ibu sekalian, ternyata sudah meninggal di sujud terakhir sholat sunat tawaf pas berhadapan dengan Baitullah. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, saya kalau pergi bawa jamaah umrah itu selalu saya datangi kuburnya. Saya ziarahi Bapak Ibu, ya. Siapa tahu karena saya punya travel juga, ya, Rayyan Menara Travel, sekali bayar umrahnya berkali-kali. Promosinya apa kabar saya? Iya, lagi cale no promosikan. Iya, ada kecale malangin. Ndara ji? Oh, alhamdulillah. Kamu sini nanti cale ke makaman nih, Pak. Jadi berkumbah ya. Dari Bantai, ini acara pasti nih cale. Bukan enggak kayak punani acara betul mau cale. Ya memperkenalkan diri kan anak kami cale ini silakan dipilih. Nah, karena juga masyarakat boleh saya pilih tapi wani piro. Ini masyarakat kan nanganya rada cale. Jamaah yang sama dirahmati Allah. Ya, cuma saya titip nasihat Bapak Ibu. Ini kan sebentar lagi kita akan menghadapi namanya pesta demokrasi. Adanya pemilihan pilcaleg, caleg, bupati, gubernur, presiden. Ya, silahkan kita berbeda-beda pilihan Bapak Ibu. Tapi jangan sampai gara-gara beda-beda pilihan kita sebibala kita singai. Kalau hitungan tuh kejadian, betul tidak? Tiada alam ki gara-gara pilkada jangan kisi musuh-musuh rugi ki. Wallahi ya rugi ki Bapak Ibu. Ya mintunakan orang ustaz sampaikan kepada jamaah, dia tidak paham bahwa pilkada dengan pilkade beda. Beda toh? Kuna pilkade kan ibu-ibu jingusengi. Ibu di, kisah ibu di. Ini nih pilkade, iya beda dari galupai anjari. Pilkade nyo ya, pilkade. Apa tahu sini negara pilkada? Ini negara pilkada, iya anjari, iya galupai. Betul tidak? Saya ulang, pilkade, iya dari galupai anjari. Pilkada, iya anjari, iya galupai. Makanya jangan bagi, gara-gara kamu bajunya nak isi salah-salah, iya bajitan nan rate. Anda terima gaji bulan-bulan. Setiap tahun diangkat jabatannya. Gitu. Gue patok ke jabatan. Tetap saja kerabat bingkung. Untuk tidak jamaah tazkirah. Ya, sebab tahu bismillah ya Bapak Ibu, ada yang ingin melakukan ibadah di Baitullah, ya saya siap membimbing ke Bapak Ibu, ya. Insya Allah kita sampaikan saja ke saya. Pokoknya saya bimbing ki pergi berniat, saya bimbing ki pergi bertawaf di Baitullah, saya bimbing ki bersa'i, saya bimbing ki bertahlul, saya bimbing ki juga pergi belanja. Tuh, nanya, timah itu nak belanja kurang ki. Yang penting balian tonga. Yang mengapa? Kau sengaja nak kita baru sempuar makan dari Madinah. Timah mau kurang kok. Insya Allah ya. Cuma kebiasaan jamaah ya, lambat belanja, minta belanja. Lalu kau nanggur kau tuh lambat belanja, lambat sembahyang. Bismillah. Jamaah tazkirah. Pasti dia nak tabah. Allahu Akbar ya. Tempat, Bapak Ibu, tempat kematian tidak ada yang tahu. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi juga coba ada yang tahu di mana Nabi lahirnya. Nabi lahir di mana? Di Makkatul Mukarramah. Nabi lahir di Makkatul Mukarramah. Meninggal di mana? Di Madinah. Kenapa Nabi lahir di Makkah meninggal di Madinah? Ternyata Nabi juga tidak tahu akan meninggal tempatnya di mana. Ada yang tahu rumah kelahirannya Nabi yang suka umrah atau yang sudah pernah haji itu pasti tahu. Gampang sekali kalau kita mau tahu Pak Ibu. Setelah kita bertawaf, naik ke tempat sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, Marwah ke Safa 7 kali. Terakhir di Marwah, keluar belok kanan sedikit untuk melakukan tahallul. Ya, setelah melakukan tahallul belok kanan lagi, jalan-jalan beberapa meter jalan-jalan, kita menghadap ke kiri dan melihat ada satu rumah tingkat 2 warna kuning sekarang jadi perpustakaan. Ternyata itulah rumah kelahirannya Rasulullah. Bapak Ibu, ya, itu rumah kelahirannya Rasulullah. Jadi jamaah tazkirah yang sama dirahmati Allah. Kembali ke yang tadi, tempat kematian tidak ada yang tahu Bapak Ibu.
Iya. Ada yang meninggal, tempat kematiannya di mana? Di rumahnya. Ada tempat kematiannya di mana? Di atas ranjang. Ranjang rumah sakit kah? Ya. Nah, mana lagi? Ada yang meninggal di atas jalanan, nalap Toyota. Betul tidak? Iya. Tempat kematian tidak ada yang tahu. Ini Bapak Ibu yang kedua. Yang ketiga, yang Allah rahasiakan. Apalagi sebab kematian juga tidak ada yang tahu. Mas sabak kematian tidak tahu sengi Pak Ibu. Ya minakwa tu panritata tanian tu sabak kak boya mate tapi mate ya boya sabak. Makanya pun niat to mate pasti ni boya pasti ni putak nai. Apa sabakna? Mate bede pun ngaji Muhammad Yusri Yasri. Angure godong. Garingi nakanaten aja. Tiba-tiba umpama datang penyakit jantung umpama. Oh, penyebabnya sakit jantung. Ya? Betul ya Bapak Ibu? Mate bede yanu. Ya? Apa sabakna? Nunu aja bede. Penyemai dekat-dekat aja pemate. Ada sebabnya, Bapak Ibu. Dan sebab kematian inilah juga yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan sebab kebaikan. Karena tidak sedikit dari kita Bapak Ibu yang meninggal dengan sebab-sebab baik. Coba, ada pernah terjadi di Jawa Pak, sementara melentumkan ayat suci Al-Quran. Di ayat terakhir yang dia baca, beransur-ansur suaranya habis, sampai akhirnya meninggal dunia. Penyebabnya itulah yang menjadi penyebab kematiannya, meninggal dalam keadaan mengaji. Ada, Bapak Ibu. Ada juga seorang ulama yang menyampaikan ceramah, Bapak Ibu, menyampaikan ceramah. Dia tutup ceramahnya dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pas dia baca itu syahadat, tantam maina, dan itulah yang menjadi penyebab kematiannya. Gak mati apa Ibu. Ya toh anak ke kepala pegapose. Serius. Mudah-mudahan kalau sampai datang kematianku saya mati dalam keadaan berceramah. Tapi tekan yang debangia ya Allah. Orang Pak. Nyawa yang sama tidak mati Allah. Kan begitulah Bapak Ibu kematian. Ada tong orang mati Bapak Ibu, apa pasabakena? Belum apa pasabakena? Nah, doming. Sementara bede sejauh bede nih. Lapalap pergi doming nak. Tek asuju ada mana mau? Nakong ijo koran na iga to madenan nih. Sementara suju asuju para tek doming. Jama atas kirasa. Ya, sebab Bapak Ibu. Kenapa kalau orang meninggal ada sebabnya? Ini permintaan malaikat maut, Pak Ibu. Ya Allah, ketika Engkau memerintahkan saya mencabut nyawanya hambamu, kisare sabah, ya Allah. Kisare isabah. Kenapa? Supaya tanrek nasalahkan ki ya Allah. Jangan sampai ada hamba yang saya cabut nyawanya, kemudian dia menyalahkanmu dan menyalahkan saya, ya Allah. Gara-gara kami nih malaikat. Batun cabut nyawa aku nak mati mo. Gara-gara kita ini puang. Nakal nyawa aku nak mati mo. Bapak Ibu, maka ada sebab kebaikan. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan sebab kebaikan. Nyamanlah Bapak Ibu, ketika ada orang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Ada orang meninggal dunia, alhamdulillah, tidak pernah dia tinggalkan perintah Allah. Mantap Bapak Ibu. Maka ketika dia meninggal di waktu yang baik, ketika dia meninggal di tempat yang baik, ketika dia meninggal dengan sebab yang baik, maka inilah Bapak Ibu sekalian tergolong matinya sebagai husnul khatimah. Mati yang tidak ada balasannya oleh Allah selain daripada Bapak Ibu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau mati dalam keadaan husnul khatimah? Mau Bapak Ibu? Salah satu tanda kematiannya orang baik, ketika di akhir kehidupannya Bapak Ibu, waktu kematiannya bagus, tempat kematiannya bagus, sebab kematiannya bagus, dan ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Si turun akan anak bita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntung orang dalam keadaan zakarat dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah.
karena tidak ada satu balasannya Bapak, tidak ada balasannya selain daripada surga bagi mereka yang menghabiskan perkataannya dengan kalimat itu, la ilaha illallah. Makanya selalu saya sampaikan kepada jamaah, itu salah paham nih. Lanjut. Nanti jatuh lere. Ya, jamaah yang sama dari rahmat dari Allah. Kita lanjut sedikit lagi ya, Bapak Ibu. Ya makanya biasanya aku sampaikan Pak Ibu, puna niat toma dan tuntu lalu nek kalima kayak. Tuntu lalu iya. Dan kena sambarang kurus. Ya, kena tuntu tahu Bapak Ibu, nampak mimma dan la ilaha illallah. Nia mempijal bangkena. Nia mentindi si bulan tuna. Nia mentindi si batanna. Dan pijal kalona. Kau namun kali boleh lebakan. Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kan ada Pak Ibu. Kalau dalam keadaan zakarat, ingatkan dia dengan kalimat Allah, bukan tangisan yang diingatkan. Ya tentu Pak, nampak mimadang, silaku-laku mengarang-arang. La ilaha illallah. Bukan kata kurang ngarang, la ilaha illallah. Kita kurang ngarang, kan Ustaz. Pacetin gustan sini gitu tuh aku kemana karena cocok karena tengah pacetin sini ke kaman tuh anu. Tapi ini kan nampai madang, jam aku dulu menangis. Aku tak nangis dengan surai bin aku ngarang Ustaz. Bukan nama tapi aku nama mati ngeram lagi. Coba pun ngarang ke batas Tommy. Karena Tom biasa pun ngarang ya, Masya Allah. Mulai jalan dari peluah. Najung kiri kalian nas dulu. Ngarang-ngarang nggak gora-gora kenapa dia tahu deh. Ini emang tidak ada dahenku. Terus kenapa nih? Nak nanti mau kona mati memang genuna. Anda mau tunas singa mau ganda nuril nasa mati memang genuna. Anda mau tunas sekolah nasa mati memang genuna. Kau ngena kata rencang gitu kawe. Jamaah tasbih. Allahu Akbar. Ya nih Bapak Ibu. Boleh menangis, tapi palang-palangki. Karena jangan sampai tangisan kita membuat orang mati susah di perjalanannya. Betul tidak? Iya. Atau itu menangis jangan ngasih model ya. Mulai model lagu-lagu slow, lagu dandu, lagu pop, lagu rock. Jangan slow. Dia bisa slow padahal lu. Bismillah. Nama tasbih. Menangis. Tidak ada larangan menangis Bapak Ibu. Menangis maki karena itu tangan ngeram punah bapak kamate. Betul tidak? Ini tangan ngeram punah amma kamate. Silakan menangis. Tapi batasi. Ya terus juga sangkong ngeram aku balik, ngeram aku na, manggil aku pas suluk ke rematan, nggak berat tuh ngeram tahu suluk rematan na, nggak tuh ngeram aku balik, ngeram aku pas suluk rematan, manggil aku pada bayar rematan tuh mata nadi, nih, itu ada pernah dengar begitu, ngeram aku pas suluk rematan, manggil aku pas pada bayar rematannya tuh mata pernah dengar? Ini salah tuh benar? Tidak tahu. Jawaban yang paling tepat. Sebenarnya Bapak Ibu ini perkataan benar, tapi mesti diselidiki dulu dari mana ini. Ternyata menurut orang tua Pak ini lubakturi nenek tak riolo. Iya, injo nenek Bapak Ibu dalam mengeluarkan kalimat dia tuh lembut. Tidak sama dengan kita saat ini. Asalkan niat kanak-kanak ini pas dulu naparisi sampai bala kan. Orang tua tak nenek tak dulu tidak. Kenapa nenek tak mengatakan na punang ngerang kuna suler matanu? Dia kau bakal bayar rematanya tu matena. Kenapa i? Tiana tonji na kong itu tua. Taka biasa puna sulu ke rematanu. Tanya aja bawa ngeremata sulu. Bisa menang urus unu. Betul tidak? Menang bebenu. Betul tidak? Iya, jangan sampai gara-gara kamu nyopai ibu nak kita lupa lu na tahu bebe nyetu mati ya. Dan itongko pun na nyetu mati ya, niat tu batu toa, na bungkaran jot paroko na nyetu mati ya, na rasa bokto. Anjari se fitna na kana bokto na tu mati ya. Sebenarnya tadinya aku tu mati bokto bebe lu. Betul tidak? Maka itu minta bajina Bapak Ibu punya niat tomate buatlah harum-haruman. Bagus itu ya. Buatlah harum-haruman. Bagus kalau ada orang mati, nah ada harum-haruman. Haruman apa itu Ustaz? Ada ya boleh umpama buat haruman bakar kemenyang dupa. Toh, tamam singkongi. Ndak boleh dupa-dupa Ustaz. Angurai itu ajaran agama Buddha. Ajaran agama Hindu. Tanya dulu apa maksudnya? Maksudnya itu bakar kemenyang begitu supaya suasananya harum.
Lampa saya nyuri Makkah, itu di Makkah Pak Ibu setiap masuk di toko kemenyan terbakar. Ya, bahkan ketika akan diazan di Baitullah Pak, orang Arab itu keliling Ka'bah anunya rambu naik. Dia bawa lenco. Setiap nian orang sigup napamai kaman di jubane. Itu apa itu? Haruman. Supaya suasananya dalam keadaan harum. Begitupun tujuannya. Bapak Ibu, supaya suasana harum, karena ini orang banyak menyangkut tentang baunya, kita berbeda-beda, betul tidak? Makanya bagus supaya ibu pakai ya suasana harum. Ini bau dari Dedi, subhanallah. Itu yang dari tanah suci, maka itu kan harum sekali. Ada aja begitu tak? Ada aja? Tidak ada. Nama geribantang kusari. Saya banyak serius kan, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang mana tazkirah yang sama dirahmati Allah itu harum sekali. Bapak Ibu, ini pentingnya jadi bagus itu dikasih harum-haruman itu orang mati, apalagi pun lihat begini rokok, nah ini rokoknya itu mati itu, nggak apa-apa kasih haruman, cuman pun kasih ke harum-haruman nggak boleh itu kenya parfum-parfum baji kah, ini parfum bat terima kagak gak, tapi kisalan singkam dari kampungku Pak, asalan niat tomate, nah ini rokoknya tomate, parfum Marlboro, capu minton si botol lo, capu si botol. Iya ngasihnya kau tuntang ke bala satu kau ngasih kamu runa. Oh itu kenang panjang na tanda jama ya. Itu kenang saboda bela. Tadi kau minta ngarap Pak Ibu. Ada 5 jam pula lampanan jago tu mati. Tangga mari rasanya parfum Marlboro. Alasan tadi ini meronta dari bala. Kalau mau lagi hari gini setan lala. Bismillah. Ini jama. Coba saya itu Pak Ibu. Rubah itu parfum-parfum yang bagus. Betul tidak? Yang dosa telah menyengat, alhamdulillah. Yang mata sekiranya yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bagus Pak Ibu. Lakinu mautakum, la ilaha illallah, tuntun dengan kalimat itu. Jadi tugasnya kalau ada orang zakarat, tuntun dengan kalimat itu. Termasuk anaknya, ya, itu anaknya yang paling dekat. Kalau umpama suaminya yang zakarat, istrinya paling dekat, tuntuni, ya. Kalau istrinya tidak ada, mungkin anaknya yang paling dekat. Itu yang paling bagus menuntun. Jadi bukan tangisan, baik dituntungi. Anaknya yang bagus yang mana Ustaz? Bagus ya laki-laki. Laki-laki, karena itu dia lebih kuat di menahan musibah dibandingkan perempuan. Biasa mana bapak ini disuruh maju ngarang-ngarang. Yang mundur pokoknya. Dan laki-laki saja maju. Ya, kalau menuntun la ilaha illallah tidak boleh bisi-bisi. Tidak boleh bisi-bisi. Karena tong biasa pun lapan nuntun tong madang habis bisi. Pembani nyoba bana mari tolin. Gimana mau? Apa lah ngerinya waktu madang ah? Gapa mau nyoba bisi-bisi? Nasi kali mau nyoba waktu madang nasi kali apa? Apa sih yang itu? Belum boy tak anda belum boy. Ya, la ilaha illallah. Begitu Bapak Ibu sekalian, bukan dibisi-bisi. Yang bagus itu laki-laki, mau laki-laki lebih kuat suaranya dibandingkan dengan perempuan. Perempuan terlalu sensitif. Jadi dituntun terus. Ya tuntun terus kalau bisa Bapak Ibu. Cuman jangan kelpa pun ini seminta karena mati minanange. Mungkin waktu mami datang tuntun dia terus. Bapak Ibu. Mangang saya ngasih. Ya, tuntunnya setelah satu lagi. Bagus Bapak Ibu. Dan ketika dituntun Bapak Ibu sekalian, punya sempat mina baca, walaupun itu hanya bacanya dalam keadaan susah, hentikan. Contoh, tuntun ngurangi ko la ilaha illallah. Nah baca tau miko dong dalam keadaan sukar. La ilaha illallah. Sudah nih. Dan lagi boleh suruh, baca kok boleh. Sudah nih, usahakan inilah perkataan terakhirnya. Iya, jangan sampai disuruh lagi Pak Ibu. Baji-baji pun anak sempat boleh baca. Iya, ada kapan disuruh baca kok. La ilaha illallah pas baca. Kalau cap pergi la ilaha illallah. La ilaha. Gitu yang gue pada sana. Betul tidak? Tak pernah kongi Andre karena ala makanya Bapak Ibu kalau sudah nih baca la ilaha illallah walaupun itu dalam keadaan susah apa jelas dibacanya sudah hentikan,
tinggal kita mendoakan semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dari perkataan terakhirnya tidak ada lain kecuali kalimat la ilaha illallah. Semoga insyaallah almarhum Bapak Haji Muhammad Yasri bin Haji Abdullah SHMH insyaallah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kembali kepada Allah dalam keadaan istiqamah. Tidak ada satupun dosa yang dia tinggalkan, Bapak Ibu. Insyaallah salatnya diterima, puasa Ramadannya, salat sunnahnya, puasa sunnahnya dan seluruh amalan-amalan yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada dosa yang pernah dia lakukan, yang dia sengaja maupun yang dia tidak sengaja, Bapak Ibu sekalian, insya Allah semoga dengan kehadiran kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, itu akan menjadi asbab sehingga almarhum ini diampuni dosanya. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Itulah makanya ada ya satu riwayat yang mengatakan begini. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, maka dia harus disalatkan 100 orang ketika dia meninggal dunia. Ya, kalaupun tidak sampai 100 orang, cukup 40 orang. Maka di antara 40 orang itu, Bapak Ibu, ada waliullah di situ. Apa maksudnya waliullah? Adalah mereka yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, maka sebaik-baik orang yang berdoa adalah ketika banyak. Karena kau nak dikta siapa yang duduk di majelisku 40 orang, maka satu orang di antara yang hadir ini, maka ada yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Bapak Ibu, kita akan tutup ceramah ini dengan kita berdoa bersama-sama. Kita khususkan untuk almarhum yang meninggalkan kita, Bapak Ibu. Ya, semoga beliau kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada balasan yang Allah akan berikan kepada almarhum selain daripada Allah akan memasukkan beliau ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah 1 kali, kita lanjutkan dengan suratul Ikhlas 3 kali, kemudian kita berdoa bersama-sama. Ila hadhihi niyah almarhum Haji Yasri bin Haji Abdullah SHMH. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم افتح علي فتوح العارفين بالحكمة وذكرنا ما نسينا في الامتحان وعلمنا ما جهلنا في الامتحان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, sebelum saya tutup ceramah saya
saya sedikit akan berbagi informasi Bapak Ibu. Insyaallah Pondok Pesantren Modern Al-Aqsi di Salondong, Kecamatan Irmirasa, Kabupaten Bantaeng, tahun depan sudah akan mulai membuka menerima santri dan santriwati baru. Itu pondok pesantren saya Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu ada anak-anak yang tamat SD tahun ini dan mau memasukkan di pesantren, mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi untuk pesantren saya di Kabupaten Bantaeng. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nallahi musta'an wa la tuklan billahi taufik wa sa'ada summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.